Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini yaitu tentang keajaiban alam liar yang berada di savana Afrika. Sesuai dengan judulnya, jadi lebih ke storytelling ya. Ketika matahari pertama kali menyentuh cakrawala savana Afrika, kehidupan padang rumput ini perlahan terbangun. Dan di sini, hamparan luas yang tampak tenang menyembunyikan dinamika yang penuh dengan tantangan. Setiap makhluk, besar maupun yang kecil, memainkan perannya masing-masing dalam ekosistem yang rapuh namun sangat megah. Dan dalam perjalanan ini, kita akan menyaksikan bagaimana mereka bertahan hidup dari predator yang buas hingga mangsa yang selalu berwaspada. Inilah savana Afrika, dunia yang penuh dengan keajaiban. Singa sering disebut sebagai raja savana, bukan hanya predator yang ditakuti, tetapi juga simbol kekuatan dan kerjasama. Mereka hidup dalam kelompok yang disebut dengan pride, di mana setiap anggota memiliki perannya masing-masing. Singa betina misalnya, dia adalah pemburu ulung dengan penuh kesabaran. Mereka mengintai mangsa, memanfaatkan kerjasama untuk menjatuhkan hewan yang jauh lebih besar. Namun tidak semua perburuan berhasil di alam liar. Hanya yang terkuatlah dan paling strategis yang bertahan. Dan di sisi lain, singa jantan memainkan peran sebagai pelindung. Dengan surai mereka yang megah, mereka mempertahankan wilayah dan keluarga dari ancaman predator lain. Tapi di balik kekuatan mereka ada sisi kelembutan nih. Anak-anak singa yang lucu belajar berburu melalui permainan. Di bawah perlindungan ketatnya induknya, kehidupan singa adalah gambaran keseimbangan antara kekuatan, tanggung jawab, dan juga cinta dengan keluarga. Selain itu, ada juga kawanan herbivora seperti zebra, jerapah, dan wildebeest. Di tengah padang rumput yang sangat luas, kawanan herbivora yang sangat mendominasi savana yang begitu berlimpah, begitu banyak. Zebra dengan pola hitam yang sangat unik tidak hanya menjadi keindahan visual, tetapi juga strategi kamuflase yang sangat cerdas. Mereka sering terlihat bersama dengan wildebeest. Contoh halnya seperti saat dia bermigrasi, yang dikenal dengan migrasi besar-besaran. Setiap tahunnya, jutaan wildebeest dan juga zebra melintasi sungai menghadapi bahaya dari buaya yang mengintai di dalam air. Dan ini adalah siklus yang selalu terjadi di alam liar. Migrasi ini adalah suatu pemandangan paling spektakuler di dunia. Kenapa? Karena banyak sekali ribuan zebra, ribuan wildebeest yang akan bermigrasi melintasi sungai. Jerapah dengan lehernya yang panjang menjadi penjaga pepohonan akasia. Mereka memakan daun-daun tinggi yang tidak bisa dijangkau oleh hewan lain. Selain itu juga, mereka juga membantu menyebarkan benih tumbuhan, menjaga keseimbangan ekosistem dalam kehidupan herbivora ini. Dan setiap langkah adalah perjuangan, tetapi juga bagian penting dari harmoni alam. Gajah Afrika, dia adalah raksasa savana, dan dia adalah makhluk yang penuh dengan keajaiban. Mereka dikenal karena kecerdasan dan hubungan emosional yang sangat kuat. Dengan belalainya yang serbaguna, gajah bisa menarik air dari tanah kering, membantu tidak hanya diri mereka sendiri, tetapi juga hewan lain yang membutuhkan. Dan gajah dikenal sebagai arsitek ekosistem. Kenapa? Karena dia menciptakan jalan di hutan dan membuka sumber-sumber air yang tersembunyi. Tanpa gajah mungkin savana agak kesulitan ya untuk menciptakan jalan dan lain sebagainya. Karena itu gajah berperan sebagai arsitek ekosistem
yaitu menciptakan jalan di hutan dan membuka sumber air yang tersembunyi. Namun, gajah juga menghadapi ancaman yang sangat serius. Karena itulah alam liar, yaitu segala ancaman pasti ada di setiap harinya. Perburuan liar untuk gading mereka telah mengurangi populasi secara signifikan. Bukan hanya terancam oleh predator, tetapi juga gajah terancam oleh manusia yang mengincar gadingnya untuk dijual. Maka dari itu, ini adalah ancaman serius dan kita perlu untuk melindungi ini dan perlu untuk mencapai kesadaran bahwa menjaga gajah dari ekosistem adalah hal yang sangat penting. Di tengah kekacauan ini, kawanan gajah menunjukkan solidaritas yang sangat luar biasa, terutama induk gajah yang akan selalu melindungi anaknya dengan nyawanya. Dan kawanannya selalu bergerak bersama-sama dan tidak akan pernah meninggalkan satu ekor pun atau satu gajah pun sendirian. Mungkin ada beberapa gajah yang tertinggal, yang sendirian. Itu tuh bukan karena gajah yang tidak mau bergerak bersama-sama, tapi dalam ancaman besar sehingga kawanan menjadi berpecah belah. Jadi ada yang ke sana, ada yang ke sini, ada yang ke situ gitu. Pokoknya tidak menjadi satu kesatuan. Makanya ada yang tertinggal, ada yang bergerak dengan sendiri, yaitu karena sedang diincar oleh predator. Induk gajah selalu menjaga yang muda dan yang lemah di tengah-tengah mereka, dan kehidupan gajah adalah pelajaran tentang kekuatan, kerjasama, dan ketahanan. Dan ini sangat bisa dipetik untuk kehidupan kita sebagai manusia ya, yaitu tentang kekuatan. Kenapa kita perlu kekuatan? Yaitu untuk kehidupan, keberlangsungan hidup kita. Tanpa kekuatan kita mungkin nggak bisa kerja, nggak bisa untuk bersosialisasi, nggak bisa untuk ya banyak hal lah. Maka dari itu kita perlu yang namanya kekuatan, kerjasama. Nah, kerjasama juga kita perlu bermitra kepada teman, bersosialisasi dan lain sebagainya. Ketahanan ini mirip dengan daya bertahan kita saat kita punya masalah, saat kita pun dilanda dengan berbagai masalah. Kita cukup kuat dengan ketahanan kita ya. Pokoknya mental kita sudah terbentuk. Ada predator yang selain singa yang juga adalah paling banyak dibicarakan, yaitu cheetah dan hyena. Nah, selain singa, savana juga menjadi rumah bagi banyak banget predator dan juga pemangsa, seperti cheetah dengan khasnya yaitu pelari tercepat di dunia, dan dia adalah ahli strategi. Kenapa? Jika predator hanya mengandalkan kecepatan tapi dia tidak punya strategi, itu tidak bisa menjadi acuan ya, karena percuma lari cepat tapi dia tidak bisa melakukan finishing ya, apa yang harus dilakukan setelah dia berlari. Dengan tubuhnya yang sangat ramping dan otot yang kuat, mereka bisa mencapai kecepatan luar biasa saat mengejar mangsa. Tapi tantangan sebenarnya adalah setelah berlari itu, banyak predator lain seperti ya banyaklah, dia tidak memiliki kecepatan. Maka dari itu dia harus punya strategi yang lain, seperti hyena misalnya. Karena dia tidak punya kecepatan yang sangat kencang, otomatis dia lebih mencari hal-hal yang lebih simpel, mencuri mangsa, mencuri hasil perburuan predator lain. Pokoknya dia lebih kayak mencuri, karena emang siklusnya begitu, emang dia ya seperti itu gitu ya. Kita tidak bisa menyalahkan hyena yang suka mencuri mangsa gitu. Tapi asal kalian tahu, hyena seperti itu juga adalah kerja keras mereka untuk mengenyangkan perut mereka gitu, tanpa
seperti itu dia mungkin nggak bisa ya. Hyena meskipun sering dianggap hanya sebagai pemakan bangkai atau sebenarnya adalah pemburu yang dia ini sebenarnya adalah predator yang sangat tangguh. Dia kalau misalnya udah mau ke hewan ini gitu ya, lapar ya bergerak bersama-sama. Soalnya kalau by one ya, satu lawan satu dia nggak bakal bisa untuk siklus seperti itu. Maka dari itu mereka memanfaatkan jumlah mereka untuk menjatuhkan mangsa yang besar. Dengan gigitan yang sangat kuat, mereka mampu mengonsumsi hampir seluruh ya cukuplah untuk kawanannya gitu ya. Dan hyena juga terkenal karena tahu mereka yang sebenarnya adalah bentuk komunikasi ya. Pernah dengar suara hyena ketawa nggak ya gitu lah. Jadi itu tuh bukan cuman ketehing bukan, tapi kayak bentuk komunikasi mereka.